Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Rizky Ramadan, NPM 2208260060. Jadi di sini saya akan menjelaskan min map yang berjudul penyakit jantung koroner blok kardiologi. Jadi apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner itu adalah jenis penyakit jantung ketika arteri jantung tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya oksigen ke jantung. Kondisi ini mempengaruhi arteri koroner yang lebih besar pada permukaan jantung. Biasanya disebabkan penumpukan lemak pada dinding pembuluh koroner. Penyakit jantung koroner terdiri dari beberapa klasifikasi. Pertama ada SAP, yaitu stable angina pectoris, baru ada UAP, unstable angina pectoris, ada NSTEMI, yaitu non-ST elevasi miokard infarct, dan ada juga STEMI, yaitu ST elevasi miokard infarct. Baru selanjutnya ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang pertama terdiri dari faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau yang dapat dimodifikasi seperti merokok, alkohol, hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Dan ada juga yang tidak dapat dimodifikasi seperti keturunan, yaitu riwayat keluarga dengan penyakit jantung dan hipertensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Dan yang selanjutnya ada jenis kelamin dan usia. Biasanya laki-laki berisiko terkena penyakit jantung koroner dan juga biasanya usia yang sering terkena penyakit jantung koroner ini di atas 45 tahun. Sedangkan pada wanita ketika setelah lewat masa menopause terkena penyakit jantung koronernya meningkat. Selanjutnya klasifikasi penyakit jantung koroner. Yang pertama ada angina pectoris yang terdiri dari ada angina pectoris stabil dan yang tidak stabil. Yang stabil ini biasanya nyeri muncul saat kebutuhan oksigen miokardium melebihi supply, dapat bersifat asimptomatis. Sedangkan yang angina pectoris tidak stabil disebabkan oleh sumbatan mendadak di pembuluh darah koroner. Nyeri bisa terjadi saat aktivitas ringan atau beristirahat. Selanjutnya ada infark miokard akut terdiri dari dua juga. Yang pertama ada NSTEMI atau non-ST elevasi miokard infarct terjadi karena penurunan suplai oksigen dan peningkatan kebutuhan oksigen jantung tanpa penutupan total arteri koroner. Sel otot jantung tidak mengalami kerusakan. Dan selanjutnya ada STEMI atau ST elevasi miokard infarct disebabkan oleh penyumbatan total arteri koroner yang parah menyebabkan kerusakan sel otot jantung. Selanjutnya patofisiologi penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada pembuluh darah. Cara menegakkan diagnosis penyakit jantung koroner, yang pertama anamnesis riwayat medis, gejalanya nyeri dada, sesak napas, kelelahan, palpitasi. Riwayat penyakitnya adanya riwayat keluarga dengan penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan hiperlipidemia. Baru faktor risiko biasanya merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik. Baru temuan anamnesisnya yang kalau angina pectoris stabil, nyeri dadanya atau ketidaknyamanan yang biasanya dipicu oleh aktivitas fisik atau stres emosional dan hilang dengan istirahat atau penggunaan nitrogliserin. Sedangkan yang unstable angina pectoris, nyeri dadanya terjadi secara tiba-tiba dan lebih parah. Seringkali terjadi saat istirahat dan tidak merespon dengan baik terhadap nitrogliserin atau istirahat. Baru yang non-ST miokard infarct, nyeri dadanya parah dan tidak hilang dengan istirahat atau nitrogliserin. Sedangkan yang STEMI atau ST miokard infarct, nyeri dadanya sangat parah, menekan atau menghancurkan. Seringkali digambarkan sebagai rasa ditindih. Gejala tambahannya berupa sesak napas, keringat dingin, mual, muntah, pusing, dan kehilangan kesadaran. Di sini kita pemeriksaan fisiknya bisa melakukan tekanan darah, memeriksa adanya hipertensi,
dan denyut jantung dan nadi, mendeteksi adanya ketidakteraturan irama jantung, dan pemeriksaan tambahannya melihat tanda-tanda gagal jantung atau penyakit arteri perifer. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan EKG atau elektrokardiografi yang yang angina pectoris stabil, EKG-nya normal, sedangkan yang UAP terjadi inversi gelombang T atau depresi segmen ST atau gelombang Q yang menetap. Dan troponin dan CKMB-nya tidak terdapat peningkatan troponin dan CKMB. Sedangkan dengan STEMI terjadi inversi gelombang T atau depresi segmen ST dan gelombang Q yang menetap. Dapat peningkatan troponin dan CKMB. Sedangkan yang STEMI terjadi elevasi segmen ST dan terdapat peningkatan troponin dan CKMB. Selanjutnya terapi reperfusi dan tata laksananya. Yang pertama itu terapi reperfusinya jenisnya yang percutaneous coronary intervention atau PCI dengan prosedur invasif menggunakan kateter untuk membuka arteri yang tersumbat dan selanjutnya medikamentosa dengan agen fibrinolitik, yaitu penggunaan obat-obatan untuk melarutkan gumpalan darah seperti streptokinase dan tenectoplase. Selanjutnya tata laksana medikamentosanya terapi anti-iskemi analgesik terdiri dari oksigen dan nitrogliserin. Oksigen diberikan jika saturasi oksigen SaO2 perifer kurang dari 50% dan nitrogliserin sublingual dilanjutkan dengan infus intravena atau IV jika diperlukan. Dan selanjutnya agen antiplatelet terdiri dari aspirin, clopidogrel, dan abcicimab. Aspirin mengurangi pembentukan gumpalan darah, clopidogrel menghalangi agregasi platelet, dan abcicimab inhibitor reseptor glicoprotein. Selanjutnya ada fibrinolisis, terdiri dari streptokinase dan tenecteplase. Streptokinase gunanya untuk melarutkan gumpalan darah, sedangkan tenecteplase gunanya enzim yang mengaktifkan plasminogen untuk melarutkan fibrin. Baru ada juga ACE inhibitor terdiri dari ramipril dan saptopril gunanya untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Dan ada juga statin terdiri dari atorvastatin dan simvastatin gunanya untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pembentukan pada plak aterosklerosis. Tata laksana medikamentosanya bisa berhenti merokok untuk menghilangkan kebiasaan merokok, untuk mengurangi risiko lebih lanjut, dan aktivitas fisik olahraga lebih dari 30 menit selama sehari, setidaknya seminggu 3 sampai 4 hari, dan diet sehat. Edukasi pada pasiennya menerapkan hidup sehat dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat mengalami tanda bahaya. Implikasinya berupa gagal jantung, aritmia, kerusakan jantung kronis, kematian mendadak, dan prognosisnya mortalitas setelah rawat inap rumah sakit masih cenderung tinggi. Baik, itu saja referensi dari saya. Jadi yang pertama Sahjehan RD Buta BS, Coronary Artery Disease, in Star Pers, Tracer Island, Star Pers Publishing 2022, Coven di Acute Coronary Syndrome, Medscape 2020, US National Heart, Lung and Blood Institute, diakses pada 2023, What is Coronary Heart Disease, baru yang terakhir Musedias Gorsman SA, Acute Coronary Syndrome, in Starpers, Strasser, Island Starpers, Publishing 2022, Jan. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada yang kurang, mohon maaf, dan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.